Ya, baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, silakan untuk para peserta untuk bisa mematikan mikrofonnya terlebih dahulu. Baik, teman-teman sekalian yang Allah rahmati, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kajian hadis karya Imam Nawawi yang sangat terkenal, yaitu kajian tentang kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini merupakan kitab yang merangkum hadis-hadis pilihan yang beliau katakan ini adalah hadis-hadis yang sahih, yang mencakup tentang fadilah-fadilah amal, kemudian juga nasihat-nasihat pelembut jiwa, dan juga hukum-hukum Islam secara global. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Muqaddimah Riyadhus Shalihin, setelah beliau membawakan khutbatul hajah, amma ba'du, ya. Di sini beliau mengatakan, faqad qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ay yut'imun. Beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Ma uridu minhum min rizkin. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki. Wa ma uridu ay yut'imun. Dan aku, kata Allah, aku tidak menginginkan mereka supaya memberikanku makan. Imam Nawawi mengatakan, wa hadha tasrih bi annahum khuliqu lil ibadah. Ayat ini menunjukkan bahwasannya tujuan penciptaan manusia secara jelas adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Fahaqqa alaihim al-i'tina'u bima khuliqu lah. Maka wajib bagi setiap manusia untuk fokus kepada tujuan apa dia diciptakan dan meninggalkan tujuan-tujuan lain duniawi untuk fokus kepada tujuan ia diciptakan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena dunia ini ya, adalah sebagai tempat singgah bagi kita semuanya untuk mengumpulkan amal soleh menuju kampung akhirat. Kemudian beliau melanjutkan, فإذا كان حالها وما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته. Setelah kita mengetahui bahwasannya tujuan kita dan untuk apa kita diciptakan, فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار. Maka wajib bagi setiap mukallaf, setiap manusia, untuk memilih bagi dirinya jalan yang terbaik, wa yasluku wa yaslaka maslaka ulin nuha wal absar, dan menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang memiliki akal dan pikiran, wa yata'ahhabu lima asyartu ilaihi wa yahtammu bima nabbahtu alaihi. Kemudian dia fokus terhadap poin-poin yang nanti akan beliau isyaratkan dan juga akan beliau ingatkan pada kitab Riyadhus Shalihin tersebut. Wa aswabu tariqin lahu fi dhalik wa arsyada ma yaslukuhu minal masalik at-ta'addubu bima sahha an-nabiyyina
sayyidil awwalina wal akhirin. Dan jalan yang paling baik untuk menuju kemuliaan, untuk menuju peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla adalah at-ta'addub bima sahha an nabiyyina. Kita mengikuti jalan yang ditempuh oleh nabi kita dari hadis-hadis yang sahih. Jadi kita pelajari hadis-hadis sahih yang membahas tentang bagaimana akhlak Nabi, bagaimana perilaku Nabi, bagaimana keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh para nabi dan para sahabat, dan lain sebagainya. Wa akramus sabiqin. Ya, jalan yang ditempuh oleh as-sabiqin, orang-orang yang terdahulu masuk Islam, wal lahiqin, dan juga orang-orang yang nanti akan masuk Islam. Baik. Untuk kitab ini, mukaddimah ini hanya mukaddimah ringkas tentang tujuan atau latar belakang penulisan kitab Riyadhus Shalihin. Ini tidak perlu untuk teks ini tidak perlu dikaji panjang lebar karena di sini hanya akan kami bawakan latar belakang penulisan. Latar belakang Imam Nawawi, kenapa beliau menuliskan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu untuk mengajarkan kepada kita semuanya supaya mengikuti jalannya para nabi dan juga jalannya orang-orang soleh. Beliau membawakan sebuah hadis, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala orang yang melakukannya. Baik, kemudian di sini ini hanya sekilas saja, tidak perlu diperpanjang. Fara'aitu. Maka kemudian Imam Nawawi memiliki pemikiran bagaimana seandainya aku menulis sebuah buku yang menghimpun di dalamnya hadis-hadis sahih mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ila al-akhirah, yang mencakup apa yang dibutuhkan seseorang untuk menuju kampung akhirat, berupa adab-adab baik itu yang batin dalam hati ataupun adab-adab yang nampak. Jami'an litarghibi wa tarhib, yang mengumpulkan motivasi dan juga ancaman. Ya. Jadi hadis-hadis yang akan dibawa isi kitab ini, ya. Yang pertama, hadis seputar adab, baik itu yang sifatnya lahir maupun batin. Isi kitab ini adalah seputar adab yang wajib diamalkan oleh setiap muslim, baik itu yang lahir maupun batin. Kemudian yang kedua, hadis-hadis motivasi beramal soleh. Dan yang ketiga, membawakan hadis-hadis ancaman dari perbuatan dosa. Taruh di sini. Jadi Imam Nawawi menulis kitab ini yang secara garis besar isi dari kitab ini membahas tentang adab-adab, baik itu adab yang nampak maupun adab yang batin dalam hati. Kemudian tentang motivasi untuk beramal soleh. Kemudian juga hadis-hadis tentang ancaman dari perbuatan dosa. Berikutnya juga ada hadis tentang
zuhud, anjuran untuk hidup zuhud. Kemudian tentang tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Wa tahdhibil akhlaq, dan membersihkan akhlak. Dan juga kesucian jiwa, dan juga cara mengobati hati yang kotor dan hati. Baik. Wasiyanatul jawarih, menjaga anggota tubuh dari perbuatan dosa, dari akhlak yang buruk, wa ghairi dzalika min maqasidil arifin, dan lain sebagainya. Baik, itu adalah kesimpulan dari muqaddimah tentang latar belakang penulisan dari kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi ingin memberikan kepada kita semuanya pedoman-pedoman hidup yang bersumber dari hadis-hadis sahih pilihan yang sangat penting bagi kita untuk kita pelajari, yang mana dalam hadis-hadis tersebut membahas tentang poin-poin tersebut, ya. Tentang adab, adab kepada Allah, adab kepada diri sendiri, adab kepada orang tua, adab kepada teman, adab kepada anak, adab kepada tetangga, adab kepada rekan-rekan dan semacamnya. Kemudian juga disebutkan fadhail a'mal. Fadilah-fadilah amal saleh juga akan disebutkan dalam kitab ini supaya memotivasi bagi kita semuanya untuk melakukan ibadah. Selain motivasi, juga beliau membawakan dalam kitab ini hadis-hadis yang berisi ancaman, ya, dari perbuatan-perbuatan dosa. Misalnya orang yang mencuri, dia akan dipotong tangannya. Ya. Orang yang berzina, dia akan dirajam. Orang yang membunuh, dia akan dikisos, dan seterusnya. Dan juga poin-poin yang lain yang telah kita sampaikan. Baik. Itu sekelumit tentang muqaddimah dan juga latar belakang penulisan dan gambaran besar isi kitab Riyadhus Shalihin. Jadi di kitab Riyadhus Shalihin bukan membahas tentang ahkam salat, hukum-hukum salat atau hukum-hukum puasa dan semacamnya, namun lebih kepada motivasi bagi kita untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Insyaallah nanti akan kita kaji satu demi satu kitab Riyadhus Shalihin ini. Baik. Kita masuk ke kitab bab pertama, ya, di PDF yang telah kita share. Kita menggunakan kitab terjemahan, ya. Karena kita di sini tidak akan mengartikan satu persatu untuk mempersingkat waktu, ya. Dan juga fokus utamanya adalah sebagai mau'izah, nasihat bagi diri kita sendiri dan juga rekan-rekan yang lainnya. Jadi dari sisi lughah atau dari sisi bahasa, kita tidak terlalu mendalaminya karena insya Allah di sini sudah terharokati semuanya dan juga sudah ada maknanya. Tinggal kita pahami dan juga catat faedah dari ayat-ayat ataupun hadis-hadis dalam kitab ini. Baik. Bab pertama dalam kitab ini adalah babul ikhlas wa ihdharin niyyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal, pada semua perbuatan, wal aqwal perkataan, wal ahwal dan juga keadaan, al barizah wal khafiyah,
yang nampak maupun yang tersembunyi. Dalam setiap bab, Imam Nawawi akan memulainya dengan ayat-ayat dari Al-Quran, kemudian membawakan beberapa hadis pilihan yang membahas tentang bab tersebut. Ya. Misalnya bab ikhlas, maka di sana akan membawakan ayat-ayat yang berbicara tentang ikhlas dan juga hadis-hadis yang berbicara tentang ikhlas. Dalam bab ini, dalil pertama yang beliau bawakan adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dan padahal mereka tidak disuruh illa liya'budullah, kecuali supaya menyembah Allah. Mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepadanya, hunafa'a, dengan lurus, wa yuqimus shalah, kemudian mengerjakan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama yang lurus. Jadi inti dari ayat ini, ya, faedahnya adalah wajibnya ikhlas dalam ibadah. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Mereka tidak diperintah oleh Allah kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Ya. Maka dalil ini menunjukkan wajib bagi kita untuk ikhlas dalam ibadah. Ya. Sebagaimana dalam materi tauhid, kemarin kita sudah singgung sebentar, ya, tentang wajibnya tauhid uluhiyah. Wajibnya kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Misalnya dalam sholat, ya, contoh dalam sholat, kita wajib sholat untuk Allah Azza wa Jalla, bukan untuk mendapatkan materi duniawi, atau untuk mendapatkan pujian, atau untuk mendapatkan gelar orang yang alim, dan semacamnya. Kita sholat untuk mengharapkan pahala dari Allah. Contoh yang lain yaitu sedekah, ya, atau zakat. Ya. Ini juga kita dalam bersedekah, berbuat baik kepada orang, tujuan utamanya adalah menjalankan perintah Allah. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik, salah satunya yaitu dengan sedekah, dengan zakat. Ya. Jadi kita sedekah dan zakat ya karena kita menjalankan perintah Allah tersebut, ya. Wa yutuz zakah, menunaikan zakat, demikian pula sedekah dan yang lainnya. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan wajib ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik. Itu adalah tujuan utama dari ibadah, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Adapun apabila seseorang melakukan amalan untuk mendapatkan, ya, dia menggabungkan dalam dirinya ikhlas, kemudian juga mencari fadilah. Baik. Sini ada pertanyaan. Pertanyaan tanya, bagaimana seseorang yang bersedekah dan dalam dirinya ikhlas mengharap Allah dan ingin keuntungan duniawi. Contohnya seperti dibalas lancar rezeki.
Ingat tadi tujuan kita bersedekah adalah untuk mengharapkan pahala dari Allah. Baik. Bagaimana kalau seseorang bersedekah, dia menggabungkan dua niat. Pertama, dia ingin mencari ridha Allah, namun dalam hatinya dia juga ingin keuntungan duniawi berupa lancar rezeki. Ya, sebagaimana kita ketahui, di antara balasan yang disegerakan bagi orang-orang yang berbuat baik adalah Allah akan bagikan keberkahan di dunia. Ada balasan-balasan yang Allah segerakan di dunia. Baik. Maka pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang yang bersedekah dan dalam hatinya ada dua niat? Baik, silakan ada yang bisa menjawab. Bisa ditulis atau bisa langsung mengucapkan. Selama dia berharapnya kepada Allah, mungkin itu masih diterima. Selama dia berharap kepada Allah, terus Ya, berharap kepada Allah, bahwasanya minta pun jangan kepada Allah. Selain beribadah juga berharap kepada Allah, tidak ada bukan selain Allah. Tapi boleh nggak dia ingin mendapatkan kelancaran rezeki? Boleh Ustaz. Boleh, baik. Jawaban yang dirojihkan oleh Syekh Utsaimin adalah boleh selama dia memposisikan ikhlas ada di nomor satu. Ya. Jadi utamanya memang dia ikhlas dalam bersedekah. Adapun nanti fadilah-fadilah yang lain, ya, fadilah-fadilah yang lain, dia boleh mengharapkannya juga. Selama syaratnya tadi, dia harus mendahulukan ikhlas. Dia harus mendahulukan ikhlas, baru kemudian dia mengharapkan fadilah-fadilah dari amalan tersebut. Dan yang diharapkan di sini memang amalan tersebut disampaikan dalam dalil-dalil syar'i. Memang ada dalilnya. Misalnya sabda Nabi SAW, "Man arada siapa saja yang ingin supaya diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah." Hendaknya dia menyambung tali silaturahim dengan sanak famili, ya, dengan saudara-saudara. Di sini Rasulullah sebutkan secara jelas di antara faedah dari menyambung silaturahim, ya, akan mendapatkan kelancaran rezeki, ya, akan dipanjangkan umurnya. Ya. Berarti di situ para ulama menyebutkan bahwasanya boleh seseorang itu mengharapkan fadilah amal soleh yang disegerakan di dunia dengan syarat dia tetap ikhlas kepada Allah. Ya. Tetap yang paling utama dia mengharapkan ikhlas kepada Allah. Jadi jawabannya adalah ya boleh selama dia mendahulukan ikhlas. Dan juga fadilah yang diharapkan di sini adalah memang fadilah yang disebutkan dalam dalil-dalil syar'i, baik itu Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Baik. Kemudian dalil kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab ini, bab ini, adalah firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya yang dilakukan dalam ibadah kurban itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi yang mencapai keridhaan Allah adalah ketakwaan dari kamu yang dapat mencapainya. Ya. Ya, makanya kalau kita diperintahkan berkurban, dagingnya ya kita makan. Ibadah kurban di setiap hari Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, kita berkurban kambing atau sapi. Kita mengeluarkan harta untuk membeli kambing tersebut dan kita mengharapkan ridha Allah. Dan yang nyampe kepada Allah adalah effort kita, usaha kita dalam menjalankan ketaatan tersebut. Adapun dagingnya dan juga darahnya, maka Allah tidak perlu, Allah tidak membutuhkan, ya,
makanan. Allah tidak membutuhkan daging-daging yang kita sembelih tersebut, ya. Karena Allah tidak makan dan juga tidak minum, ya. Yang Allah terima di sini adalah ketakwaan karena kita menjalankan perintah Allah. Kita keluarkan harta yang lumayan banyak, ya. 3 juta atau 4 juta, dan itu bukanlah jumlah yang sedikit. Ya, ketika seseorang dia berani untuk mengeluarkan harta tersebut senilai, ya, dengan nilai yang lumayan banyak untuk mencari ridha Allah, berarti dia telah mengorbankan kepentingan duniawinya untuk mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Baik, ya. Kemudian juga dalil yang ketiga adalah surat Ali Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu, aw tubduhu, atau kamu menampakkannya, melahirkannya, ya'lamhu Allah, pasti Allah mengetahui. Ya, Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, tujuan kita melakukan amal, ya. Dan juga kualitas amal yang kita lakukan, Allah mengetahui, ya. Jadi Allah mengetahui yang pertama, tujuan kita atau motif kita melakukan suatu amalan, dan juga Allah mengetahui kualitas ibadah yang kita lakukan. Allah mengetahui tujuan untuk apa kita sholat. Setiap harinya kita sholat. Kadang seseorang hanya melakukan ibadah sholat ada yang hanya melakukannya supaya terhindar dari dosa atau supaya disebut sebagai orang yang soleh. Ada juga orang yang ikhlas dalam menjalankan ibadah sholatnya. Ada yang sholat dengan khusyuk, ada yang sholat dengan terburu-buru, dan lain sebagainya. Itu semuanya Allah ketahui. Kualitas ibadah kita dan juga jumlah sholat-sholat yang kita lakukan, dari sholat wajib dan juga sholat sunnah, Allah ketahui semuanya. Dan juga motif kita melakukan sholat tersebut, ya. Allah semuanya mengetahui apa yang ada di dalam hati kita dan juga apa yang kita tampakkan, dan semuanya akan dibalas oleh Allah, ya. Tujuan Allah membawakan firman Allah ini, ya, tujuan Allah mengatakan demikian supaya menjadi tanbih bagi kita bahwasannya semua yang kita lakukan, baik itu yang di dalam hati maupun yang nampak, itu semuanya akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah tidak hanya membalas amalan lahir, namun juga membalas niat-niat kita, motivasi kita melakukan ibadah, semuanya akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian hadis pertama dalam bab ini adalah hadis dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Abu Hafs. Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qarat bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi. Umar bin Khattab membawakan sebuah hadis. Dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang diniatkannya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli ri'im ma nawa.
Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, yang mana para ulama memposisikan hadis ini sebagai salah satu dari pokok-pokok ajaran Islam. Beberapa ulama mengatakan agama Islam ini terkumpul kepadanya syarat-syarat untuk ibadah, terkumpul kepadanya dua hadis. Yang hadis pertama adalah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Dan hadis yang kedua adalah hadis Aisyah, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Hadis ini berbicara tentang tujuan seseorang melakukan ibadah. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, maka insya Allah pahalanya pun juga akan baik. Ya. Setiap orang hanya mendapatkan sesuai yang diniatkan. Ya. Dia misalnya sedekah mengharapkan ridha Allah, maka dia pun insya Allah akan mendapatkan ridha Allah. Tapi kalau seseorang bersedekah hanya mengharapkan keuntungan duniawi, ya, dilancarkan rezekinya saja tanpa mengharapkan ridha Allah, dia juga akan dapat balasannya, yaitu balasan yang dia niatkan. Setiap orang hanya mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Kita garis bawahi di sini. Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Maka menjadi penting bagi kita semuanya untuk mengkoreksi niat kita dalam amal ibadah yang kita lakukan. Kita senantiasa perbarui niat tersebut. Menjaga keikhlasan merupakan perbuatan yang susah, sebagaimana para ulama mengatakan, ma'alajtu syai'an as'abu min niyyah. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih susah daripada menjaga niatku. Menjaga niat untuk senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Baik, di sini inti hadis ini adalah pada lafaz ini, adapun setelahnya merupakan penjelasan atau contoh yang Nabi SAW bawakan dari kaidah ini. Jadi ini kaidahnya, setiap amal tergantung dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Contoh yang dibawakan Nabi adalah tentang hijrah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa saja yang hijrahnya tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah, ya, wa rasulih, dan berjumpa dengan Rasulullah di kota Madinah. Ya, ini berbicara tentang hijrah kaum muslimin di kota Madinah. Ya. Hijrah kaum muslimin ketika itu, kaum muslimin ke kota Madinah. Jadi Nabi membawakan contoh yang memang sedang terjadi di tengah-tengah para sahabat. Dan ini merupakan uslub pendidikan yang bagus, yaitu membawakan contoh yang dipahami oleh para pesertanya. Jadi para pesertanya adalah para sahabat, ada muhajirin dan ansor. Maka Nabi pun membawakan contohnya adalah contoh perbuatan yang memang mereka umumnya lakukan. Jadi dari orang muhajirin, mereka berhijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Jadi orang-orang yang berhijrah dari Makkah kota Madinah, di sana ada yang ikhlas mengharap Allah, dan ada pula yang mencari keuntungan duniawi. Maka di sini disebutkan faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya akan menuju Allah dan Rasulnya, mendapatkan pahala dari Allah, akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Ya. Hijrah yang ikhlas
akan mendapatkan pahala dari Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Namun jika seorang hijrah dari Makkah menuju Madinah, lidunya yusibuha untuk mencari dunia, untuk mencari perdagangan, misalnya karena di kota Madinah kala itu sebagai pusat pertanian kurma, ya. Mungkin dia ingin jadi juragan kurma, ngambil dari kota Madinah, maka dia hijrah ke kota Madinah. Ya. Sementara di Makkah ketika itu tidak ada kebun sama sekali, ya. Hanya ada perdagangan dan dagang pun harus mengambil supplier, ya, mengambil bahan-bahan dari kota yang lain. Salah satunya adalah kota Madinah sebagai supplier kurma. Maka siapa saja yang hijrahnya untuk mencari duniawi, untuk mencari kurma, ya, atau mencari hal-hal yang lain, aw imra'atin yankihuha, atau untuk menikahi wanita yang ada di kota Madinah, untuk mencari wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya hanya akan mendapatkan yang dia hijrah karenanya, ya, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apakah dia mendapatkan pahala orang yang keluar dari kota Makkah menuju Madinah untuk duniawi, ya, sesuai dengan niatnya. Apabila memang niatnya hanya untuk mencari dunia, ya dia hanya mendapatkan dunia. Namun apabila di sana dia mencari ridha Allah, ya, ikut dengan Rasulullah, maka insya Allah dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Adapun sifat-sifat yang lain, keuntungan yang lain, ini sifatnya sebagai pengikut, ya, pengikut saja. Keuntungan-keuntungan ini sifatnya sebagai pengikut saja. Contohnya seperti Abdurrahman bin Auf, ya, salah seorang sahabat yang paling kaya di kota Madinah. Dia adalah muhajir, orang yang berhijrah dari Mekah. Ya, dia meninggalkan kota Mekah dengan tanpa membawa harta satupun. Ya, dia tinggalkan semua harta bendanya di kota Mekah. Kemudian dia hijrah menuju Madinah, ya, karena perintah Allah, ya, dan ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW di sana. Maka orang yang berhijrah ikhlas kepada Allah, dia akan mendapatkan pahala dan juga dunia. Ya. Akan mendapatkan dua keutamaan akhirat dan juga dunia. Baik. Adapun orang yang hanya hijrah mencari dunia, maka dia hanya akan mendapatkan duniawi saja. Baik. Tentang masalah niat dalam ibadah, seseorang wajib menghadirkan niatnya. Contohnya tentang niatnya. Kita kasih subjudul tentang niat. Dalam ibadah seseorang wajib menghadirkan niatnya. Dalam salat seseorang wajib menghadirkan niat. Apa saja yang wajib dihadirkan dalam niat tersebut? Ketika hendak beribadah, misalnya hendak sholat, dia wajib niat. Apa saja yang wajib dihadirkan dalam niat? Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ketika seseorang hendak sholat, dia wajib ada pada hatinya tiga hal. Yang pertama, niat al-ibadah. Niat ibadah karena Allah. Ya, atau ikhlas. Dia sholat tersebut ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, niatul ibadah. Yang pertama, niat melakukan ibadah. Yang kedua, ibadah tersebut dilakukan karena Allah.
atau ikhlas. Dan yang ketiga, waniyah annahu qama biha imtisalan li amrillah. Niat tersebut dalam rangka menjalankan perintah Allah. Baik. Tiga niat ini yang wajib dihadirkan dalam hati ketika hendak melakukan ibadah apapun. Misalnya dalam sholat, dia wajib menghadirkan ini adalah ibadah. Kemudian yang kedua, ibadah ini harus ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, dia melakukan sholat tersebut dalam rangka menjalankan perintah Allah. Baik. Tiga hal ini yang wajib ada ketika dia melakukan suatu ibadah. Ya. Ada benarnya poin-poin yang lain, maka itu disesuaikan dengan ibadah-ibadah yang akan dikerjakan. Ya. Misalnya sholat zuhur, ya. Maka dia wajib menghadirkan niat zuhur. Ya. Niat wajib zuhur. Niat sholat wajib, niat sholat wajib yaitu sholat zuhur. Seperti itu. Ya. Atau misalnya niat sholat sunnah qabliyah zuhur. Baik. Itu nanti sesuai dengan ibadah apa yang akan dilakukan. Ya. Kalau dia mau sholat zuhur, maka dia wajib menghadirkan, kalau dia mau sholat, sholatnya adalah sholat wajib, dan jenisnya adalah sholat zuhur. Demikian juga sholat qobliyah, dia wajib menghadirkan niat, dia sholatnya adalah sholat sunnah, dan jenisnya adalah qobliyah zuhur. Atau misalnya puasa, dia wajib niat menghadirkan bentuk jenis ibadahnya, yaitu puasa, kemudian fardiyahnya wajib, puasa wajib, dan jenisnya yaitu puasa Ramadan, dan seterusnya. Itu nanti akan dipelajari dalam kitab-kitab fikih. Adapun yang tentang keikhlasan, dia wajib ada padanya tiga hal ini. Niat ibadah, ibadah tersebut karena Allah, dan dalam rangka menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian hadis kedua, insya Allah dalam setiap pertemuan kita akan membahas satu bab, dan satu bab biasanya terdiri dari 10 hadis. Kalau waktunya cukup akan kita selesaikan semua hadis tersebut, dan kalau tidak ya maka hanya kita ambil hadis-hadis yang penting saja. Di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab-bab yang lain. Insya Allah nanti hadis yang belum kita kaji silahkan dibaca secara mandiri. Baik. Hadis yang kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jayshun al-Ka'bah." Ya. Dulu ada pasukan yang hendak menyerang Ka'bah, yaitu pasukannya Abraha. Ya, dan ini tahun-tahun Gajah, tahun di mana kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaghzu jayshun al-Ka'bah, yaitu Abraha hendak menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a minal ardh. Dalam riwayat yang lain, ini bukan kisah tentang Abraha, namun tentang kejadian di akhir zaman. Jadi ada penyerangan-penyerangan kepada Ka'bah yang dilakukan Abraha, maka hukumannya adalah
dibinasakan oleh burung ababil, dan nanti di akhir zaman akan juga terjadi penyerangan terhadap Ka'bah, dan hukuman mereka adalah ditenggelamkan di bumi. Dan ini kejadiannya di akhir zaman. Kejadiannya di akhir zaman. Adapun penyerangan yang Abraha lakukan, maka hukumannya adalah diserang oleh kawanan burung, ya, dilempari batu-batu yang panas, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fil. Ya, adapun yang dimaksud dalam hadis ini adalah kejadian yang akan ada di akhir zaman. Satu pasukan hendak menyerang Ka'bah. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ. Ketika mereka istirahat di sebuah tanah lapang, ya berarti mereka berasal dari negeri yang jauh, yang datang ke kota Makkah harus ada camp-camp istirahatnya dulu sebelum memulai penyerangan. Ya, ketika mereka ada di tanah lapang untuk istirahat sebelum memulai penyerangan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka dibenamkan oleh Allah dari pasukan yang paling awal hingga pasukan yang paling akhir. Jadi semua yang ada di tanah tersebut, tanah lapang tersebut, semuanya dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi. Dibenamkan. Ini hukuman. Ini bukti bahwasanya Allah akan menjaga Ka'bah, Baitullah, sampai batas waktu yang Allah izinkan. Jadi hukuman mereka adalah dibenamkan. Tiba-tiba bumi terbelah, kemudian mereka pun terperosok ke dalam lubang tersebut. Semuanya, pasukan yang paling awal hingga paling akhir, semuanya masuk ke dalam lubang tersebut. Qalat, Aisyah berkata, ya Rasulullah, bagaimana mereka dibenamkan dari awal, yang paling awal dan yang paling akhir? Sedang di antara mereka ada orang-orang pasar dan ada orang-orang yang bukan dari mereka. Bagaimana mungkin musibah ini menimpa semua orang yang ada di daerah tersebut? Padahal di daerah tersebut, ya, itu bukan cuma pasukan. Ada memang penduduk sekitar yang mereka membuka pasar di sana karena pasukan yang besar pasti butuh suplai logistik, ya. Maka orang-orang yang ada di sekitar daerahnya pada menawarkan dagangan-dagangan di situ, ada menawarkan makanan, ada yang menawarkan minuman dan segala macamnya, kebutuhan-kebutuhan dasar dari pasukan. Ya. Mereka nggak ikut-ikutan menyerang Ka'bah, namun mereka memanfaatkan momen tersebut, ya, untuk berdagang. Wafihim aswaquhum, di sana ada orang-orang yang berdagang, wa man laisa minhum, dan juga ada orang-orang yang memang bukan dari pasukan tersebut, dia cuma sebagai supplier, mencari keuntungan dari pasukan yang besar tersebut. Baik, Nabi menjawab, ya, Rasulullah SAW menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih, hadza lafdzul Bukhari. Mereka dibenamkan dari awal, dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Ya. Jadi azab ini merata untuk daerah tersebut. Baik itu pasukannya, baik itu orang-orang pasar yang enggak ikut-ikutan menyerang Ka'bah, baik itu orang yang cuma numpang lewat, cuma ingin melihat konvoi pasukan tersebut, semuanya terkena azab tersebut. Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Yang niatnya hendak menyerang Ka'bah, maka akan diazab di akhirat, diazab kembali. Adapun orang-orang yang cuma memanfaatkan momen tersebut untuk berdagang, ya maka dia pun tidak mendapatkan azab sebagaimana yang lain. Kalau dia tergantung niatnya. Kalau niatnya ingin membantu pasukan tersebut, maka dia akan mendapatkan azab juga, ya. Atau untuk orang-orang yang cuma kepo, cuma ingin melihat pasukan tersebut, ya, maka dia tidak mendapatkan azab akhirat. Hanya saja dia ikut-ikutan mendapatkan azab dunia. Baik. Maka faedah dari hadis ini
adalah larangan berkumpul dengan para penjahat atau orang-orang fasik, orang-orang kafir, para perusak, dan semacamnya. Orang-orang kafir yang di sini merusak. Tujuannya ingin menghancurkan kaum muslimin, menghancurkan Ka'bah. Maka haram bagi kita untuk berkumpul dengan mereka. Ataupun yang semisal dengan mereka, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Maka haram bagi setiap muslim untuk menjadikan mereka sebagai teman atau sahabat. Karena di sini Allah katakan dalam surat Al-Anfal, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Takutlah kepada fitnah, ujian, bencana, la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Yang bencana tersebut tidak hanya menimpa orang yang berbuat zalim secara khusus, namun juga kepada orang-orang yang ada di negeri tersebut. Ya. Kalau di negeri Indonesia sudah sangat banyak sekali contoh-contohnya, ya, seperti tsunami di Aceh. Di situ ya, ombak yang menghancurkan hampir seluruh daerah tersebut, menghancurkan orang-orang yang ahli maksiat dan juga orang-orang yang taat, semuanya mendapatkan cobaan tersebut, mendapatkan musibah tersebut. Hanya saja nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya, apa yang mereka lakukan dahulu gitu. Kalau mereka memang ahli maksiat, yang mereka akan mendapatkan azab lagi di akhirat. Namun apabila mereka adalah orang-orang mukmin, ya, maka semoga azab tersebut, musibah tersebut, ya, sebagai penghapus dosa. Ya. Maka di sini musibah bisa dimaknai dengan dua hal. Dimaknai dengan dua hal. Bagi orang muslim itu adalah ujian, ya, bagi orang mukmin itu adalah ujian dan penghapus dosa. Ya, bagi orang kafir itu adalah azab yang disegerakan. Ini adalah perspektif kita seorang muslim dalam melihat musibah. Musibah baik itu gempa bumi, baik itu gunung meletus, baik itu sakit, ya, baik itu kehilangan harta atau kehilangan orang-orang yang dicintai, yang tidak mengenakkan bagi kita, itu bisa menjadi ujian bagi orang mukmin. Apabila dia mukmin, maka musibah tersebut adalah ujian dan juga sebagai penghapus dosa-dosa. Dan bagi orang kafir, itu bukanlah penghapus dosa, namun itu adalah azab yang disegerakan di dunia. Baik. Itu adalah faedah dari hadis ini. Larangan berkumpul dengan orang-orang kafir dan para perusak. Kemudian semuanya akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan niatnya, akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Yang niatnya baik akan mendapatkan balasan yang baik, dan niat yang buruk akan mendapatkan balasan yang buruk. Baik. Al-hadis salis, hadis ketiga. Baik, supaya tidak mengantuk, supaya kelas tetap aktif, silakan siapa yang ingin membaca hadis ketiga? Yang laki-laki, bapak-bapak, silakan membaca hadis ketiga. Ada bapak-bapak. Pak Supriyanto, tafadhol. Atau saudara Arif, Ustaz, ya. dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi bersabda, tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Namun yang ada adalah jihad dan niat.
Jika kalian diminta berangkat berjihad, maka berangkatlah. Mutafikun alaihi. Maksudnya, tidak ada hijrah dari Mekah karena Mekah telah menjadi negeri Islam. Baik. Barakallahu fikum. Hadis ketiga, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah. Maksudnya adalah tidak ada hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan Nabi mengatakan sabda ini setelah Fatu Mekah. Jadi setelah Fatu Mekah, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Maka Nabi katakan kepada penduduk kota Mekah, la hijrata ba'dal fathi. Wahai orang-orang Mekah, kalian tidak perlu hijrah ke Madinah setelah penaklukan Mekah ini. Setelah pembukaan Mekah ini, kalian tidak perlu hijrah ke Madinah. Adapun yang sebelumnya, 8 tahun yang lalu, ketika Nabi hijrah dan juga tahun-tahun berikutnya, itu masih ada syariat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Namun setelah kota Mekah ditaklukkan, maka orang-orang Mekah tidak perlu hijrah ke Madinah karena Mekah telah menjadi negeri Islam. Ya. Jadi seperti itu. Faedahnya adalah disyariatkan hijrah, meninggalkan tempat negeri kafir menuju negeri Islam. Baik. Disyariatkan hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam dengan syarat-syarat tertentu, ya. Dengan ketentuan tertentu. Apa saja ketentuan tersebut? Ya. Ada yang bisa menjawab? Seorang wajib hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Bisa menjadi wajib jika di negeri kafir dia tidak bisa menampakkan syariat Islam, ya, yang zahir. Apabila di sebuah negeri tertentu, negeri kafir tertentu, ya, seseorang tidak bisa menampakkan syariat Islam yang zahir, seperti contohnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Ya, mungkin apabila ada negeri-negeri Eropa, negeri Barat, ya, yang melarang penduduknya untuk sholat berjamaah, melarang azan, melarang sholat Jumat, melarang sholat Id, ya, dan tidak bisa seseorang komunitas Muslim di sana untuk menegakkan syariat Islam tersebut, maka wajib bagi mereka untuk hijrah dari negeri tersebut. Ya. Jika memang punya harta, ditambah jika punya kemampuan berupa harta dan juga fisik, ya. Fisiknya sehat, ya, punya kesempatan bisa beli tiket pesawat atau bisa pilih negara yang lain dan diizinkan, maka wajib bagi dia untuk pergi dari negeri kafir tersebut. Itu yang pertama. Hukumnya wajib, ya. Di negeri tersebut dia tidak bisa menampakkan syariat Islam, ya. Perempuan nggak boleh pakai hijab, atau di bulan Ramadan nggak boleh berpuasa, atau nggak boleh untuk melakukan ibadah sholat di sana dan semacamnya. Kemudian dia punya uang, kemudian dia punya kenalan di negeri-negeri yang lain yang boleh untuk melakukan ibadah Islam, maka wajib baginya untuk hijrah dari negeri tersebut. Kondisi kedua, hijrah menjadi hukumnya sunnah jika dia tinggal di negeri kafir, namun masih bisa menampakkan syariat Islam.
Alhamdulillah mayoritas di negeri-negeri Eropa, negeri Amerika, seseorang Muslim yang di sana bisa menampakkan syariat Islam. Perempuan boleh pakai hijab, ya. Seseorang boleh sholat, ya. Bahkan ada masjidnya. Di beberapa kota sudah ada masjidnya dan juga ada dakwah Islam di sana. Kaum muslimin yang tinggal di sana atau perantau yang tinggal muslim yang tinggal di sana masih boleh untuk tinggal di negeri tersebut. Namun tetap dianjurkan untuk meninggalkan negeri kafir tersebut dan berpindah ke negeri Islam. Kenapa tetap diperintahkan untuk hijrah? Karena hati ini lemah dan fitnah menyambar-nyambar. Ya. Dan fitnah sangat kuat. Hati ini lemah, walaupun dia seorang muslim, tinggal di negeri kafir, ya. Misalnya di Australia. Dia boleh untuk melakukan ibadah sholat, ya. Dia boleh untuk berhijab bagi muslimah. Dia boleh untuk sholat Jumat, ya. Dan segala macamnya. Namun tetap disyariatkan bagi dia untuk hijrah dari negeri tersebut menuju negeri yang mayoritas penduduknya muslim. Karena alasan itu tadi, hati ini lemah dan fitnah itu sangat kuat, nyambar-nyambar. Pergaulan di sana, ya. Kemudian juga budaya-budaya di sana yang bagi sebagian orang itu sangat berbahaya, terutama bagi anak-anak muda yang tinggal di negeri-negeri kafir. Dikhawatirkan mereka akan membawa budaya-budaya negeri tersebut, ya. Begitu pergaulannya, pergaulan bebasnya, kemudian juga perilaku kesehariannya, tingkah lakunya, makanan-makanan yang dia makan, kebiasaan-kebiasaan yang lain, itu nanti akan membekas pada diri orang tersebut. Maka tetap disyariatkan dia meninggalkan negerinya dan berpindah ke negeri yang mayoritas muslim, ya, supaya dia tetap terjaga, tidak terpengaruh dengan budaya-budaya barat tersebut. Budaya-budaya orang kafir. Baik. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyyah. Tetapi jihad dan niat untuk berjihad itu tetap ada. Dia orang-orang yang masuk Islam setelah Fathu Mekah, mereka tidak wajib hijrah, namun mereka wajib berjihad. Wa idza sanfirtum fanfiru. Apabila kalian diminta untuk berjihad oleh Rasulullah SAW dalam perang yang Rasulullah perintahkan, Nabi memerintahkan kepada orang-orang Makkah untuk berangkat berjihad melawan orang-orang kafir. Fanfiru, maka berangkatlah kalian. Kalian nggak perlu lagi hijrah ke Madinah, tetapi kewajiban jihad tetap ada bagi penduduk Makkah kala itu. Ustadz, bisa nanya? Ya, boleh. Ini tadi hukum hijrah ya. Ya. Wajib jika kita negeri kafir tidak bisa menampakkan syariat Islam yang zohir. Ya. Jika ada kemampuan. Jadi kalau nggak ada kemampuan, gimana nih Ustadz? Tapi dia sudah tidak bisa menampakkan sama sekali. Nggak boleh berhijab, nggak boleh sholat jamaah, ya, dan lain-lain. Dilihat, kasusnya itu berbeda-beda. Kemampuan di sini itu tergantung dengan kasus yang dia alami. Kalau misalnya kondisinya seperti yang ada di kota Mekah di zaman Nabi, mereka memang benar-benar dibatasi pergerakannya, dipantau 24 jam. Kemudian mereka tidak boleh memiliki harta yang banyak, nggak boleh punya kendaraan, nggak boleh punya unta dan segala macamnya. Mereka dipantau 24 jam, nggak bisa pergi dari kota Mekah, maka gugur bagi mereka kewajiban haji. Ya. Tinggal dikiaskan, apabila kondisi orang tersebut seperti itu, ya, maka gugur baginya kewajiban hijrah. Namun misalnya nggak punya kemampuan, tidak punya duit,
tapi dia punya saudara yang bisa dipinjami uangnya, atau ada komunitas lain, komunitas muslim yang bisa membantu dia hijrah, maka dia wajib untuk mencari bantuan tersebut. Seperti itu, sesuai dengan kondisinya masing-masing. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Kemudian kita ambil satu hadis lagi. Kita ambil hadis yang penting, yang sangat penting. Ya. Hadis ke-11. Ini kita ambil satu hadis lagi. Hadis ke-11 dalam bab ini. Hadis-hadis lain silakan nanti dibaca secara mandiri. Kita akan jelaskan hadis ke-11 dari Abi al-Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Baik. Nabi SAW bersabda, "Fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala." Nabi membawakan firman Allah. Jadi hadis yang membawakan firman Allah disebut sebagai hadis qudsi. Fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala, innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Sesungguhnya Allah berfirman, innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Allah telah menulis, telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Kata di sini menetapkan. Sesungguhnya Allah telah menetapkan al-hasanat. Hasanat itu kebaikan-kebaikan, was-sayyi'at, dan juga keburukan-keburukan. Jadi Allah telah mentakdirkan di dunia ini ada hal-hal baik, ada amalan-amalan baik, was-sayyi'at, dan juga Allah telah mentakdirkan di dunia ini ada keburukan dan juga amalan-amalan yang buruk. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Siapa saja yang bertekad melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak jadi melakukannya, maka dia mendapatkan satu pahala yang sempurna. Orang pertama, orang yang bertekad melakukan amal baik, namun tidak jadi melakukannya karena uzur syar'i, ya, maka baginya satu pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Apabila orang tadi bertekad melakukan kebaikan dan jadi melakukannya, tekad dan jadi melakukannya, maka pahala yang didapat adalah 10, minimal 10 kali, 10 kali lipat pahala, ila 700, sampai dengan 700 pahala. Ini adalah fadilah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semuanya. Orang yang bertekad melakukan misalnya ibadah umrah atau ibadah haji. Seorang yang bertekad melakukan haji, dia sudah mendaftar, kemudian dia sudah setoran tiap bulannya, terkumpul
sekian puluh juta. Kemudian qadarullah dia meninggal dahulu. Maka baginya dia pahala haji yang sempurna. Ya. Orang tersebut telah mendapatkan pahala haji walaupun dia belum berangkat haji ya, karena tadi dia sudah pada Allah setelah meninggal duluan atau sakit yang sakitnya sakit berat sampai tidak bisa berangkat, maka baginya tetap dia mendapatkan pahala haji tersebut ya. Ini adalah karunia Allah bagi kita semuanya. Jenis kedua adalah orang yang bertekad melakukan amal baik dan dia jadi melakukan amal tersebut, maka pahala yang didapat minimal dia mendapatkan 10 kali lipat ya. Bahkan hingga sampai 700 kali lipat dari amalan tersebut ya. Tentu saja ini dengan niat yang ikhlas ya. Apabila dia niatnya ikhlas ya, kemudian juga sesuai dengan sunnah, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar tersebut. Namun apabila dia tidak niat atau niatnya buruk ya, dia haji hanya ingin mendapatkan gelar haji dan segala macamnya, atau hanya ingin jalan-jalan di sana, hanya ingin ya pamer-pamer dan segala macamnya, maka pahalanya tentu saja tidak sebanyak di sini ya. Ini hanya ganjaran diberikan kepada orang-orang yang memang ikhlas dalam ibadah tersebut. Amin ya Allah. Kemudian wa in hamma bi sayyi'atin, apabila ada seseorang yang bertekad melakukan apabila ada seseorang yang bertekad untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, namun dia tidak jadi melakukannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Orang ketiga ya, orang yang bertekad melakukan keburukan ya, dan tidak jadi, kemudian tidak jadi karena Allah, karena takut kepada Allah, maka dia baginya satu pahala. Perlu digarisbawahi, yang paling penting adalah dia melakukannya karena dia meninggalkan perbuatan tersebut karena iman kepada Allah Azza wa Jalla ya. Misalnya dia ya, hendak mencuri ya. Kemudian datang dia mencuri malam-malam, mencuri motor segala macamnya, hendak melakukan aksinya. Namun ternyata ketika dia setelah sampai di lokasi, dia mendengar ada orang yang sedang baca Quran atau orang sedang sholat di rumah di tempat tersebut. Akhirnya dia pun merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata perbuatanku ini dilihat oleh Allah. Ternyata orang ini adalah orang yang soleh. Kalau aku melakukan keburukan, maka pasti Allah akan memberikan hukumannya kepadaku. Maka dia pun tidak jadi melakukan keburukan tersebut karena iman kepada Allah. Karena ia takut kepada Allah, maka baginya satu pahala. Berbeda apabila seseorang meninggalkan keburukan, jika dia meninggalkan karena manusia atau karena ketidakmampuan, maka dia tetap mendapatkan dosa. Ini yang perlu dipahami. Orang yang bertekad melakukan keburukan, orang hendak mencuri, ketika dia hendak membuka pintu gembok, dia mengalami kesulitan hingga akhirnya ketahuan orang, kemudian diteriakin, dikejar massa ya. Namun dia berhasil lolos. Dia tidak jadi mencuri dan dia juga tidak dikeroyok massa. Apakah dia mendapatkan
pahala? Jawabannya adalah tidak. Dia tetap mendapatkan dosa. Karena bentuk dia meninggalkan keburukan tersebut ya, karena manusia atau karena memang ketidakmampuan dia, ya. Ketahuan orang ya, atau karena dia nggak bisa buka gembok dan segala macamnya, maka dia tetap mendapatkan dosa. Yang dapat pahala adalah orang yang meninggalkan perbuatan buruk karena Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian golongan keempat, wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Orang yang bertekad melakukan hal buruk dan jadi melakukannya, maka dia mendapatkan satu dosa. Dan jika dia berniat melakukan kejahatan lalu dia mengerjakannya, Allah mencatatnya sebagai satu kejahatan. Namun dosa di sini dilihat juga kondisinya. Apabila dosa tersebut dilakukan, ya, jika dilakukan di tempat-tempat haram, tempat yang mulia, seperti Makkah dan Madinah, maka dosanya lebih besar ya, dosanya diperbesar. Atau jika dosa tersebut ya, menjadi dosa jariah atau ditiru orang lain, dia pun juga dapat dosa dari orang lain. Walaupun asalnya dia cuma mendapatkan satu dosa, namun jika dilakukan di tempat yang mulia, contohnya seperti di Mekah atau di Madinah, ya, menipu ya, di kota Mekah atau mencuri di kota Mekah, maka dosanya tentu saja lebih besar daripada dosa yang dilakukan di tempat-tempat yang lain. Atau jika melakukan suatu keburukan, ya, misalnya kata-kata kotor, ya, dia terang-terangan mengucapkan kata-kata yang buruk, kemudian ditiru sama orang lain, ditiru sama anak-anak dan lain sebagainya, dia dapat dosa, dosa diri dia sendiri, kemudian juga dapat dosa jariah karena orang lain meniru perbuatan yang dia lakukan. Maka ini perlu diperhatikan. Walaupun dosanya dia cuma satu, tapi kalau ditiru orang lain, dia juga mendapatkan bagian dari dosa yang orang lain lakukan. Baik. Selanjutnya seorang muslim untuk meninggalkan perbuatan dosa atau niat-niat untuk melakukan perbuatan dosa. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Baik. Insyaallah hadis yang lain silakan dibaca secara mandiri karena waktu tidak mencukupi. Baik, silakan jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditulis atau ditanyakan secara langsung sebelum kita akhiri. Insya Allah pekan depan kita menuju bab berikutnya. Silahkan. Jika ada yang ditanyakan. Baik, secara tertulis ataupun voice. Ustadz, nanya Ustadz, Ya, tafadhol. yang nomor 3 ini, Mm-mm. nomor 3, jika dia meninggalkan keburukan karena Mm-mm. ketidakmampuannya tetap dapat dosa gitu ya Ustadz ya. Itu yang selama ini kurang kurang ada penjelasan selama ini kita dengar. Iya. Jadi kan biasanya kan kalau nggak kita lakukan bahwa Mm-mm. ini tidak dicatat dosanya gitu kan. Cuma Iya. nggak ada penjelasan tidak melakukannya Mm-mm. tidak dicatat dosa itu jika karena iman kepada Allah gitu kan. Iya, betul. Karena takut kepada Allah, iman kepada Allah. Adapun kalau dia tidak melakukan keburukan karena memang tidak mampu, karena dia lemah gitu,
ya, maka dia tetap mendapatkan dosa. Sebagaimana ada hadisnya juga disebutkan di sini. Ya, di sini nomor 9, hadis nomor 9 di sini dijelaskan, jika dua orang muslim bertemu dengan pedangnya, berkelahi, hendak saling membunuh, ya, maka orang yang membunuh dan orang yang terbunuh semuanya berada di neraka. Ya. Orang yang membunuh dia berhasil membunuh, orang yang terbunuh dia gagal untuk membunuh lawannya. Para sahabat kan di sini bertanya, "Ya Rasulullah, kalau orang yang membunuh sudah jelas karena dia membunuh orang, bagaimana orang yang dibunuh juga bisa masuk neraka? Padahal dia terbunuh, dia nggak jadi melakukan keburukan." Maka jawab Nabi, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Karena dia juga ingin sekali membunuh sahabatnya, hanya saja dia tidak mampu, ya. Hanya saja dia lemah, dia tidak mampu, namun dia tekadnya ada gitu. Tekadnya untuk menghabisi lawannya ada. Hanya terhalang oleh ketidakmampuan, ya, maka dia tetap mendapatkan dosa. Baik. Jadi ini Ustaz, yang ini hadis nomor 9, jika terjadi ini apa perkelahian atau saling membunuh untuk Ya, hal apa membela diri gimana Ustaz? Namanya ya. kita teraniaya kan, kita berusaha melawan, akhirnya terbunuh juga gitu. Tetap di neraka juga gitu. Enggak. Ini di sini karena berkelahi, ya. Di sini disebutkan karena dia saling berkelahi, karena ada permusuhan dari mereka, bukan karena untuk membela diri. Ya. Kalau untuk membela diri ada hadis lain yang menyebutkan bahwasanya orang yang meninggal karena membela dirinya ketika dirampok, maka dia akan masuk surga. Dia kalau terbunuh masuk surga, kalau dia berhasil membunuh, ya, maka memang si pembegal tersebut layak untuk dibunuh. Demikian. Jadi memang berbeda. Yang dimaksud di hadis ini sebabnya karena pertengkaran, ya, pertengkaran duniawi. Adapun kalau kasus-kasus yang tadi, maka itu berbeda kondisinya. Baik. Yang PDF Gundul tidak dibahas. Untuk PDF yang di-share sebentar. PDF yang di-share itu sama. Riyadhus Shalihin min hadis Sayyidil Mursalin. PDF yang di-share ini sama, ya. Hadis-hadisnya juga sama. Insya Allah tidak mengapa untuk dicetak. Ya. Hanya saja yang kita bawakan di layar memang hadis yang ada terjemahannya sebagai mempermudah bagi kita untuk mempelajarinya. Karena memang kita tidak membahas bahasa Arabnya satu persatu, ya. Kita tidak bahas makna satu persatu dari bahasa Arab bagaimana di materi tauhid. Kita langsung ke poin-poinnya, kita baca terjemahannya sebagai langkah untuk mempermudah supaya mendapatkan faedah yang lebih banyak. Adapun untuk mempelajari bahasanya, maka insya Allah, ya, menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Bagi yang sudah mencetak, ya, silahkan dibaca atau dikaji ulang di situ, diterjemahkan juga tidak masalah. Karena isinya sama, hadis-hadisnya sama. Hanya saja di sini memang yang kita tampilkan adalah hadis yang sudah diterjemahkan supaya lebih mudah bagi kita untuk mengambil faedah darinya. Baik, ada lagi? Yang untuk PDF Gundul halaman 43 ya Ustaz, yang mulainya berarti bab 1 ya. Di kitab Gundul. Mana tadi ya? Iya. 43. Dan di sini tidak gundul. Sudah berharokat semuanya. Sudah berharokat semuanya.
Ya. Iya, iya. Baik. Karena untuk hadis kita tidak menitik beratkan pada bahasa, kita hanya kepada faedah-faedah dari hadis hadis yang ada. Karena sangat banyak, hadisnya sangat banyak. Kalau kita kaji satu persatu, mungkin eh, lafadz-lafadznya, makna lafadznya dikhawatirkan eh, tidak habis ya, tidak habis materi-materinya. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Ustadz, izin tanya. Ya. Ini saya belum tahu juga ya untuk hadisnya seperti apa, tetapi berkaitan dengan niat tadi, Ustadz. Pertama kali orang yang masuk neraka itu orang yang ada 3 kategori. Yang pertama itu eh, karena dia niatnya dia waktu itu ngomong ke Allah, ya Allah, aku benar-benar sungguh-sungguh ini ingin apa hartaku ini ku serahkan untuk engkau karena niatmu lah aku ibadah gitu. Tapi katanya Allah, azabta, Anda berbohong gitu karena pengen dikatakan dermawan. Ya. Terus juga ada juga ya Allah, aku ini benar-benar berjihad di jalanmu nih ya Allah, sampai aku berdarah-darah nih, masih ada cucuran darahnya nih. Terus katanya Allah, azabta, Anda berbohong karena kamu ingin dikatakan pahlawan. Terus yang satunya lagi eh, ada orang yang berilmu, ya Allah, aku ini ngajari orang nih, sungguh-sungguh. Ternyata katanya Allah, gazabta, Anda berbohong karena kamu pengen apa? Pengen dikatakan orang alim gitu katanya. Ya. Nah, apakah itu benar hadisnya sahih atau bukan itu Ustaz ya? Ya, hadisnya sahih, betul. Ya. Namun di sini ketika Allah mengatakan kadzabta berarti memang orang tersebut tidak ikhlas. Memang orang tersebut ketika beribadah tidak ikhlas. Dia ketika menghafal Al-Quran dia tidak ikhlas, ketika dia berjihad dia tidak ikhlas, ketika bersedekah dia pun tidak ikhlas ya. Jadi orang tersebut memang hanya ingin membela diri ya. Hanya ingin membela diri di hadapan Allah, dia berdusta. Tentu saja dia berdusta karena Allah lebih tahu tentang isi hati manusia ya. Mungkin di lisannya dia mengelak, ya Allah kok aku masuk neraka padahal dulu aku ngapal Quran, padahal dulu aku bersedekah, padahal dulu aku berjihad berperang di jalan Allah, kok aku dimasukkan neraka gitu. Ya, itu karena dia memang salah niat. Contohnya di sini adalah orang-orang munafik ya. Insya Allah untuk orang-orang mukmin mereka tidak melakukan hal tersebut, maksudnya murni dunia, melakukan amal hanya untuk dunia. Mereka tidak demikian. Kaum muslimin mereka umumnya kesalahan mereka menggabungkan dua niat tersebut dan porsinya tidak seimbang. Dan ini kesalahan yang umumnya ada di kalangan kaum muslimin. Di kitab Tauhid nanti akan dipelajari ya, bab tentang seseorang yang beramal untuk mendapatkan dunia. Umumnya kaum muslimin tidak melakukan amalan hanya untuk mencari dunia karena memang umumnya kaum muslimin tahu ada akhirat ya. Amalan ini memang diperintahkan Allah dan ada ganjaran akhirat, hanya saja kesalahan-kesalahan di kaum muslimin mereka salah prioritas. Mereka lebih suka kalau dapat ganjaran yang disegerakan. Adapun yang dimaksud dalam hadis tersebut, ya insya Allah kita semuanya dijauhkan ya, semoga kita dijauhkan dari hal tersebut. Biasanya hadis tersebut membahas tentang kondisi kaum munafikin yang ada di zaman Nabi. Karena memang banyak kaum munafik di zaman Nabi, mereka ikut sholat berjamaah, ikut puasa, ya. Kemudian juga ikut membaca Al-Quran, bahkan ikut berjihad di jalan Allah. Namun mereka adalah orang-orang munafik yang mereka hanya menyembunyikan kekafiran mereka. Mereka tidak masuk Islam dengan benar. Mereka tidak benar-benar beriman kepada Rasulullah. Jadi mereka memang ya ikut-ikutan saja, ikut-ikutan. Kemudian mereka di komor-kombari oleh pentolan-pentolan kaum munafik dan segala macamnya. Ya. Jadi
Itu memang hadis berbicara tentang orang yang niatnya dari awal masuk Islamnya pun sudah salah. Orang-orang munafik masuk Islamnya salah, mereka niatnya. Niatnya hanya untuk mencari dunia, mencari ghanimah dan segala macamnya. Adapun insya Allah untuk kaum muslimin ya secara umum yang ada di negeri kita ataupun negeri yang lain, insya Allah mereka ikhlas untuk kepada Allah. Kalaupun ada salah niat, ya, maka hanya pada salah eh, ini aja pengaturan niat saja. Mungkin niat dunianya terlalu berlebihan sehingga mengalahkan niat akhiratnya. Demikian. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan sebelum kita akhiri. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Ustaz. Wa iyyakum. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Barakallahu fikum.